Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore maupun malam, Bu Isma. Di sini kami dari kelompok 2, kelas B, Prodi Fisioterapi tahun 2025, ingin membahas tugas pertemuan kedua kami. Namun, sebelum kami lebih lanjut membahas tugas pertemuan kedua kami, izinkan kami memperkenalkan diri, dimulai dari saya. Saya Regita Putri Raharja dengan NIM 037. Saya Naya Renata dengan NIM 035. Saya Sofatina Federini Musna dengan NIM 029. Saya Putri Rahmasari dengan NIM 25101854034. Saya Aisyah Aurelia Syafitri, NIM 030. Jadi pada kesempatan kali ini kelompok kami akan membahas kasus 2, di mana kasusnya adalah Pak Andi, seseorang yang berusia 45 tahun, adalah seorang kuli bangunan yang mengalami cedera punggung bawah atau low back pain. Dokter merujuknya untuk fisioterapi. Namun, Pak Andi hanya datang 2 kali dari 8 sesi yang dijadwalkan. Saat ditelepon, ia menyatakan tidak bisa absen kerja karena upahnya dihitung per hari atau harian. Ia juga khawatir bisa memenuhi target fisik pekerjaannya jika mengurangi intensitas angkat beban. Maka dari itu, kami akan mendiskusikan hal-hal terkait identifikasi determinan sosial kesehatan apa saja yang menjadi hambatan Pak Andi, kemudian bagaimana seharusnya sikap fisioterapi menyikapi konflik antara tuntutan terapi dan tuntutan ekonomi pasien, dan yang terakhir adalah bagaimana kami sebagai fisioterapis merancang strategi yang realistis dan dapat diterima oleh Pak Andi. Oke, menurut aku yang pertama yang jadi hambatannya Pak Andi itu ya karena dia tuh dapat upahnya itu per hari, guys. Jadi dia benar-benar harus datang hari itu juga biar dia tuh dapat uang. Kalau misalnya di hari itu nggak datang, otomatis keluarganya bisa aja hari itu nggak makan. Kalau menurutku yang jadi hambatannya itu ya si status ekonomi rendah ini. Tapi kalau dari segi pekerjaannya Pak Andi ini kan kuli bangunan ya, justru dia kan membutuhkan fisik yang berat. Jadi sebenarnya pekerjaannya ini juga nuntut untuk dia selalu on point di kekuatan punggungnya dia gitu. Iya. Iya. Mungkin dari sosial budaya ada teman-teman yang mau menyampaikan aspirasi. Dari saya mungkin Pak Andi ini keluarganya Andi ini apa tuh namanya, tulang punggung satu-satunya di keluarga ya gitu. Jadi dia kalau misalnya nggak kerja ya otomatis tadi keluarganya tidak makan. Kemudian dari istrinya ataupun mungkin anaknya masih kecil, jadi tidak ada yang menggantikannya untuk bekerja. Itu. Jadi di sosial budaya menurutnya Iren itu berarti ada nilai kerja keras yang kalau dia nggak kerja tuh dia gimana ya, kekurangan yang pertama, terus kayak merasa nggak pantas buat berhenti kerja hanya untuk terapi gitu nggak sih? Karena tadi balik lagi ke soal pertama karena ekonomi. Tidak ada backingan yang kalau misalnya Pak Andi ini nggak kerja, siapa yang memenuhi kebutuhan harian anak-anak dan istri keluarganya gitu? Karena nggak ada selain Pak Andi yang bekerja gitu. Jadi dukungan dari keluarganya kurang. Dari Rahma sama Aurel gimana nih? Kalau dari aku itu akses layanan kesehatannya itu terbatas. Kayak terbatasnya waktu. Beliau kan kurangnya waktu gara-gara bekerja kan, kurangnya waktu. Jadi lebih banyak waktu bekerja daripada free-nya untuk terapi. Jadi kayak kesulitan terapi gara-gara belum ada waktu yang luang mungkin ya. Belum ada waktu yang luang, jadinya terbatas terapinya. Jadi nggak bisa ngikuti terapi secara rutin gitu. Boleh Aurel? Menurut saya itu determinan lingkungan kerja dan sosial di budaya kerja. Jadi kayak di lingkungan kerja fisik kayak konstruksi itu sering ada tekanan sosial, itu kayak tetap harus tampil kuat, terus dan tidak mengeluh tentang sakit itulah intinya yang membuatnya enggan, kayak dengan adanya batasan fisik karena pekerjaan itu.
Oh, iya sih. Kadang emang kalau di kontrak apa namanya dia? Kontraksi. Konstruksi. 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 Konstruksi itu biasanya banyak orang yang sakit punggung loh, bukan cuman kamu, kita juga. Makanya kebanyakan Iya. kayak Ya, tekanan dari teman-temannya juga Iya. banyak sih, bener sih. Pewekan. kayak apaan sih lebay gitu. Iya. Hmm, Padahal kan eh, loro rek, punggungnya Itu juga penting Kecetit. ya. Iya, kayak sakit sendirian gitu loh. Oke. ya Kalau kayak kita pasti udah ntar bahas itu gimana, gimana? adu nasib gitu nggak sih? Oh iya iya benar-benar. Ya, donasi. Mm-mm. Oke, sudah. Kita sekarang beralih ke POV, sikap kita sebagai fisioterapis dalam menghadapi konflik terapi, tapi berkebalikan dengan ekonomi dari pasien. Kalau dari aku lebih ke negosiasi aja nggak sih guys? Negosiasi realistis itu, jadi kita nggak bisa maksa harus 8 kali sesi gitu, tapi ya kita fleksibel aja menyesuaikan kondisi pasien, atau mungkin kita yang mengadakan home care ke pasien ini. Kalau dari Betul. kalian? Menurut aku ya, ini kita tuh harus melihat bagian ekonominya apa enggak. Terserah POV. Kalau aku sih enggak, karena tadi aku kan fokusnya ke sesi pertemuannya. Menurut aku, aku dari keluarganya ya, aku pasti bakal melibatkan si keluarga itu minimal buat ngebujuk bapaknya gitu loh. Jadi kayak Berarti pendekatan kepada keluarga misalnya gitu ya. ngingetin ke keluarga-keluarga kalau misalnya bapak ini dilanjutkan terus bisa lebih fatal, terus minta mereka mendukung proses pemulihan, tapi kalau misalnya kita nggak lihat si perekonomiannya itu gitu. Jadi Iya, kayak iya. melibatkan keluarga, mengingatkan bapaknya buat ikut terapi, atau iya pak nggak apa-apa ikut terapi aja biar nanti juga bisa kerja gitu loh. Lebih ke kita sebagai fisioterapis juga harus ini nggak sih, memahami kalau misalnya nggak semua pasien itu alasannya males gitu loh, tapi emang ada tekanan yang kita sendiri nggak tahu, jadi kita nggak bisa judge kayak, oh dia lo nggak datang terapi, dia males. Kita nggak bisa kayak gitu, maksudnya kita harus Iya belajar iya bener. dari beberapa aspek, dari beberapa POV apa alasannya dia nggak datang. Karena ya nyatanya sampai sekarang juga masih banyak yang kayak gitu nggak datang karena ada tekanan ekonomi, ada tuntutan dari hal lain gitu. Kalau menurut Ada lagi saya, dari Dilan? ya kalau menurut saya ini sih kita sebagai fisioterapi, misalnya tadi ya karena Bapak Andi ini terbatas waktunya untuk mengikuti terapi, menurut saya diedukasi Pak Andi ini untuk terapi mandiri di rumah. Kalau misalnya sebelum kerja atau setelah kerja atau pada saat kerja, hal-hal apa yang harus dilakukan ataupun hal yang dilarang, kurangi mengangkat berat, mungkin bagiannya tadinya bagian angkut yang di punggung minta ke Troli, kayak troli gitu kan, pakai troli, nggak harus. bos di konstruksi itu mandor minta ke mandornya ini untuk ganti ke job yang lain gitu, yang lebih bisa lah Pan dilakuin gitu. Kalau dari aku, itu kita harus komunikasi dengan baik sama pasien sih. Kita harus komunikasi dua arah. Kita harus jelasin kayak tentang penyakitnya beliau. Terus kita bisa saran ke beliau, kalau bisa itu kalau lagi ngangkat-ngangkat tuh jangan pakai punggung, tapi pakai kayak alat bantu, contohnya kayak troli atau ya yang biasanya buat bantu kalau di proyek-proyek gitu sih. Kalau kataku itu kita itu menerapkan strategi terapi itu kayak low cost tapi high impact. Jadi kayak misalnya karena kan keterbatasan ekonomi kan beda-beda nih. Ada yang cukup ekonominya, ada yang nggak cukup gitu. Nah jadi kita kayak ya kita memberikan edukasi juga. Terus sama home exercise. Jadi kayak kita tuh nyontoin kalau misalnya sakit apa ntar diginiin ya Pak, ntar giniin sendiri intinya kayak kita tuh memberi contoh kepada pasien cara mengatasinya
kalau misalnya darurat gitu, kayak misalnya kan nggak harus apa, nggak mungkin kan kita langsung datang gitu, nggak kan. Jadi kayak kita memberikan contoh juga sama memberikan edukasi yang cukup buat pasien itu. Terus kalau dari teman-teman sebagai fisioterapis, ini kalau misalnya kita POV di fisioterapis dan kita benar-benar punya pasien yang kayak Pak Andi nih, teman-teman tuh bakal ngapain sih? Misalnya bakal ngelakuin strategi apa biar dia tuh tetap efisien di terapisnya, tapi dia juga tetap bisa itu kesehariannya gitu. Oke, Nay, Ngapain? udah ngecip jawaban. Oke, Eh, Kalau aku kayaknya aku bakal pakai yang SGDS nomor 4 yang pendidikan berkualitas atau yang quality education. Jadi kan Pak Andi ini kan karena dia kerja dia nggak bisa datang buat terapi kan istilahnya rehabilitas. Jadi kalau dari aku pasti ngasih kayak buklet atau sebuah video pendek kayak misalnya cara angkat beban yang aman itu gimana, terus kalau misalnya beliau lagi di tempat kerja pemanasan dulu atau latihan mandiri buat istilahnya mengurangi si nyerinya atau mengurangi resiko lebih parahnya itu gimana. Kayaknya kalau dari aku kayak gitu sih. Jadi bener-bener, Pak kalau misalnya ininya sakit bisa misalnya begini-begini ya oke begini-begini. Misalnya ya bener-bener sebelum melakukan pekerjaan berat itu bisa pemanasan dulu paling. Kalau dari aku. Oke, kalau dari aku mungkin SDGs 1 kali ya, tanpa kemiskinan. Jadi kayak mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk dimanapun. Kita kan berusaha ya, maksudnya kalau kita relevansinya sama kasusnya Pak Andi, itu kan Pak Andinya tuh udah tahu nih dia punggungnya sakit, tapi kondisi ekonominya Bapak Andinya tidak menutup peluang untuk patuh datang terapi terus gitu loh. Akibatnya bisa aja nanti cedera punggung yang awalnya biasa aja itu bakal jadi cedera kronis yang nantinya bisa nurunin kapasitas kerja Pak Andi dan ujung-ujungnya memperparah kondisi ekonomi Pak Andi sendiri. Jadi ini tuh sebenarnya kayak lingkaran gitu loh, kayak circle yang awalnya sakit, terus nggak terapi, terus kalau karena dia nggak terapi sakitnya makin parah, terus kerjanya makin berat, makin dekat lagi ke kemiskinan. Jadi ini tuh sebenarnya kayak ya apa ya, contoh nyata kalau misalnya kemiskinan sama kesehatan tuh saling mengikat. Jadi sebagai fisioterapis di SDGs 1 dan relevansi untuk kasusnya Pak Andi, mungkin dari aku tuh kita sebagai fisioterapi harus lebih sensitif ya sama kondisi pasien. Jadi kayak merancang strategi terapi yang murah, terus lebih ke praktis, bisa dilakuin di rumah. Terus di sisi lain kita juga bisa apa ya, diharapkan bisa mengarahkan pasien pada dukungan jaminan kesehatan untuk bantuan sosial kalau misalnya emang ada. Tapi kalau misalnya nggak ada dan mengharuskan kita melakukan modifikasi kerja ke pasien, ya mungkin kita bisa fleksibilitasin jadwal kita datang ke sana, terus bisa ngadain sesi sore, sesi malam, atau mungkin akhir pekan yang serenggangnya Pak Andi ini lah intinya. Terus kayak ngelakuin pendekatan bertahap aja sih, prioritasin caranya gimana mengurangi nyeri, terus meningkatkan fungsi biar bisa tetap kerja sambil terapi. Jadi lebih ke to the point tapi tetap bertahap, nggak langsung der gitu. Kalau dari Acu. Yang lain teman-teman Cu, gimana? Ya, siapa? Untuk dari saya berkaitan dengan SDGs ketiga yakni kehidupan sehat dan sejahtera itu perlu pendekatan, tidak hanya dalam masalah pengobatan, tapi kesehatan itu juga dilihat dari masalah sosial, ekonomi, dan keluarga, lingkungan. Jadi yang saya tadi bilang, karena nggak semua yang berobat ke kita itu ekonominya baik, kita juga harus lihat ekonomi keluarganya. Kemudian juga bisa, misalnya kalau Pak Andi ke tempat kita itu lebih banyak makan keluar dana, kita bisa menyarankan Pak Andi untuk ke puskesmas setempat yang terdekat atau klinik terdekat. Kemudian kita juga menjalin kerjasama pada klinik tersebut berkaitan dengan Pak Andi ini agar kita sama-sama bisa mewujudkan kesejahteraan, kehidupan sehat dan sejahtera. Kalau aku itu SDGs ke-8
itu kita bisa mengajarkan ke Pak Andi kayak bagaimana cara mengangkat beban yang benar, bagaimana supaya beliau ini nggak kesakitan kalau mengangkat beban gitu. Terus kita bisa kasih kayak edukasi mengenai pentingnya kayak pemanasan dulu sebelum kerja, takutnya kan apa ya, pinggangnya ini mungkin kaku kali ya kalau nggak pemanasan dulu. Terus kita bisa apa ya, melakukan latihan di rumah, kita kasih edukasi kayak contoh-contoh gerakan yang bisa dilakukan untuk di rumah, latihan di rumah supaya beliau ini bisa seimbang antara bekerja dan terapi latihannya itu. Itu sih menurut saya. Kalau menurut saya itu dikaitkan dengan SDGs yang 10 itu, yaitu dengan apa, memperdayakan dan mempromosikan inklusi sosial, ekonomi, dan politik bagi semua. Jadi kita itu tetap mempromosikan kesehatan, tapi kita nggak mandang ras, nggak mandang politik, nggak mandang status ekonomi atau agama apapun, semua rata. Itu karena Pak Andi sebagai pekerja informal berpenghasilan rendah, secara sistemik itu akses kesehatan, layanan kesehatan itu tidak dirancang untuk mengakomodasikan kebutuhannya. Jadi kita itu tetap memastikan Pak Andi itu juga dapat kesempatan yang sama. Jadi nggak ngaruh juga sama ekonomi orang lain itu gimana. Beliau mendapatkan fasilitas kesehatan yang sama juga di puskesmas atau dimanapun itu. Udah. Sudah. Jadi sebenarnya kesimpulannya tuh masalah Pak Andi ini bukan cuma soal sakit punggung, tapi juga karena ekonomi, karena Pak Andi dibayar harian, jadi nggak bisa sering-sering bolos kerja. Dan ini berkaitan dengan SDGs 1, yaitu tentang kemiskinan. Padahal kesehatan ini penting biar Pak Andi ini bisa tetap kerja yang berkaitan sama SDGs 3, tapi kurangnya pengetahuan soal pentingnya fisioterapi bikin dia, maksudnya bikin Pak Andi itu jadi lebih milih kerja daripada terapi yang nantinya ini berkaitan sama SDGs 4. Tapi di sisi lain, beban jadi pencari nafkah utama juga bikin Pak Andi ini kayak rentan ya ngorbanin kesehatannya, karena emang dilakuin Pak Andi kan ngorbanin kesehatannya. Dan ini berkaitan dengan SDGs 5, ditambah lagi mungkin pekerjaannya Pak Andi sebagai kuli bangunan berat ini nggak ada jaminan, yang bikin situasinya tuh makin runyam, makin sulit, makin nggak selesai-selesai, karena Pak Andi harus apa-apa sendiri. Maksudnya kayak nggak ada, kalau di kita kayak BPJS gitu loh, paham nggak sih? Maksudnya kalau ada BPJS kan nabung, tapi ini kan ceritanya nggak ada BPJS gitu. Jadi situasinya tuh jadi makin runyam aja gitu, makin amburadul karena Pak Andinya sendiri nggak kuat ekonominya. Dan ini berkaitan sama SDGs 8. Jadi terapi buat Pak Andi mungkin lebih ke harus realistis sih, fleksibel sama jam kerjanya Pak Andi, terus ada latihan yang bisa dilakukan di rumah, tapi tetap bikin Pak Andi itu bisa kerja tanpa makin memperparah sakitnya Pak Andi. Ya. Ada lagi yang mau nambahin kesimpulan? Menurut aku sih kayak Regita udah cukup kok dari aku. Udah lengkap. Udah mantul. Terima kasih. Terima kasih teman-teman, terima kasih Bu Isma. Sekian hal-hal yang bisa kami diskusikan, analisa dari kami sudah kami sampaikan dengan sebenar-benarnya. Mohon maaf apabila selama kami melakukan Google Meet ini atau pembahasan ini ada pembicaraan dan perkataan yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Isma. Terima kasih Bu.